Kita akan praktek membuat WordPress ya, menggunakan XM dan juga file WordPress yang telah kita download. Di sini saya akan lebih mempraktekkan tentang cara install WordPress sesuai dengan apa yang diperintahkan saat pelatihan website pada Education of Leadership kemarin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Agung Permana dari Prodi Teknik Informatika kelas 1C. Baik, langsung kita mulai prakteknya. Kita buka dulu aplikasi XM-nya. Kita search di menu Windows XM, enter, buka. Untuk memulai langkah pertama, kita start ini apa sih ya? Kita start, terus lanjut ke MySQL. Kita start juga. Tunggu sampai ya berhasil, hijau udah berhasil ya. Kita lanjut membuka XM di browser. Jika start ini tadi berhasil, kita bisa cek di browser. Jika ketik localhost seperti ini dan muncul halaman seperti ini, maka XM telah berhasil diinstal dan sudah berjalan. Langkah yang kedua, kita sudah menjalankan MySQL, kita buka PHP MyAdmin. PHP MyAdmin masih loading ya. Yang pertama kita buat nama database. Ini PHP MyAdmin ini untuk manajemen database ya, atau basis data. Kita bikin baru namanya WordPress. Oke, udah kita create saja, ini dibiarkan default. Create. Udah create, ini udah jadi ya di sini. Terus kita lihat ya jangan lupa untuk file WordPress-nya dimasukkan ke htdocs ya. Ini WordPress dimasukkan ke XM htdocs di sini. Kalau udah masuk gini, silakan diakses di Chrome localhost/wordpress seperti ini, enter. Nah, halaman awalnya seperti ini. Ini kita akan melakukan instalasi terhadap WordPress. Nah, XM di sini berfungsi sebagai localhost atau hosting, tapi lokal. Jadi XM ini berperilaku seperti hosting, cuma lokal. Tadi memakan internal atau storage kita sendiri. Yang pertama kita pilih bahasa Indonesia saja ya. Oke, lanjutkan. Masih loading. Oke, klik ayo. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi untuk nama basis data kita isi dengan nama database yang telah kita buat tadi, yaitu di sini adalah WordPress. Dimasukkan di sini. Terus nama pengguna kita isi dengan root, ROOT. Sandinya dikosongi saja. Untuk host basis data yaitu localhost. Prefix table data kita isi dengan wp underscore, kita kirim. Nah, oke. Di sini muncul tulisan oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika Anda siap, sekarang saatnya untuk jalankan pemasangan. Kita lakukan pemasangan. Selamat datang, informasi yang dibutuhkan kita isi dengan judul situs. Judul situs ini adalah nama website yang akan kita pakai nanti atau akan kita building nanti. Mungkin di sini saya akan membuat namanya jadi selesai online lagi. Di sini online lagi ini adalah sebuah website toko online ya. Nama penggunanya kita isi dengan admin. Sandinya kita isi dengan admin juga biar mudah diingat. Terus di sini setuju penggunaan sandi lama ya nggak apa-apa. Biar admin ini disetujui. Kalau nggak kita centang, ini nggak bisa dikirim ya. Kalau centang bisa. Langsung saja. Sebelumnya isi email dulu. Sudah install WordPress. Berhasil ya, di sini muncul log berhasil. WordPress telah berhasil diinstal. Ini close saja, menginstal. Terima kasih teman-teman. Nama pengguna admin, sandi yaitu admin tadi ya, yang sandi yang Anda pilih atau yang kita buat tadi.
kita masuk ke halaman admin WordPress-nya. Di sini admin, seandainya admin juga, log masuk. Nah, setelah login, kita bisa mulai mengedit atau menambahkan plugin-plugin pada halaman website WordPress kita. Nah, cukup mudah ya. Untuk pembuatan website menggunakan WordPress cukup segini aja sih. Mungkin kita lanjut dengan pembahasan hosting. Oh ya, tujuan kita membuat website sebagai kita sebagai pembuat atau pembuat website atau bahkan web developer ya, penyebutan kerennya itu web developer. Kita pastinya bekerja sebagai penjual website atau menawarkan website kepada klien atau pembeli. Nah, kita biasanya harus modalnya itu mulai dari hosting, domain, dan lain-lain yang kita butuhkan. Dan yang terutama adalah ilmu. Kita akan melihat berapa sih kisaran modal untuk membuat bisnis web. Kita cari hosting. 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 Kita bisa pakai Niaga Hoster. Nah, Niaga Hoster ini bagus ya WP. Ini ada penawaran, ini ada paket-paketnya, paket bayi, pelajar personal, dan juga bisnis. Nah, di sini kita bisa memesan web hosting ya, hosting. Dan juga biasanya kalau beli hosting di sini juga diberikan domain gratis ya. Satu paket sama hostingnya. Misal kita pilih paket yang penawaran terbaik ini yaitu yang personal, kita pilih paket, kita lihat. Paket hosting personal gratis domain. Jadi domain gratis ya. Domain baru kita ketik di sini nama domainnya misal online.com. Kita cek apakah online lagi ini sudah dipakai oleh orang lain atau belum. Oh, ada ya? Enggak. Ada belum dipakai sama siapapun. Nah, kita bisa pilih paket mulai dari 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jika kita memang masih awam atau belajar, kita bisa pilih paket yang ini, 6 bulanan. Dengan total 700.000 rupiah. Untuk hosting 6 bulan juga domain 6 bulan. Kita bisa juga pilih paket 1 tahun, harganya wow lebih murah ini personal. Segini ya. Ya lebih lama lebih murah ini, keren ini dia coaster. Ya segitu kisaran modalnya lah. Untuk penjualan website sendiri kita bisa menghargai dengan mulai dari 1 juta hingga puluhan juta, misal 20 juta atau 25 juta, 30 juta dan seterusnya. Nah, sangat menjanjikan sekali bisnis web ini, terutama bagi anak muda sekarang yang lebih suka bermain gadget. Nah, bermain gadgetnya lebih baik digunakan untuk belajar saja. Belajar mengenai teknologi website, teknologi dan lain-lainnya, agar kita bisa menjadi generasi milenial yang melek teknologi dan juga bermanfaat bagi sekitar. Oke, baik. Cukup sekian untuk praktek kali ini dan juga penjelasan tentang bisnis-bisnis atau langkah-langkah penjualan website. Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang telah saya pelajari dalam pelatihan web pada saat Education of Leadership kemarin, yang meliputi WordPress, XAMPP, domain, dan hosting. Kita mulai dari WordPress. Pengertian WordPress. Apa itu WordPress? WordPress adalah platform pembuatan website yang diciptakan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003. Sejarah WordPress berawal dari ditutupnya software blogging bernama B2 atau Kevblog
Matt dan Mike sebagai pengguna B2 atau Kevblog menginisiasi pembuatan software serupa. Yang menarik dari WordPress adalah software yang bersifat open source. Artinya, WordPress bisa digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi oleh siapa saja. Selain itu, WordPress menyediakan plugin yang memudahkan pengguna untuk menambahkan fitur di website hanya dengan sekali klik. WordPress adalah CMS paling populer. Cara penggunaan yang mudah, fitur yang lengkap, dan tentunya gratis menjadikan WordPress sebagai pembuatan website favorit di seluruh dunia. CMS WordPress adalah platform di balik pembuatan 30% website di seluruh dunia dan menjadikan paling populer di antara CMS lainnya. WordPress adalah bukti bahwa software gratis tidak lantas menghasilkan website murahan dan kualitas rendah. Buktinya WordPress digunakan oleh berbagai perusahaan besar. Beberapa di antaranya adalah Sony Music, Microsoft News Center, Bata, The Walt Disney Company, The New York Times Company, Mercedes-Benz, dan masih banyak lagi. Mengapa menggunakan WordPress? Setelah memahami apa itu WordPress, saatnya Anda belajar kenapa perlu menggunakan WordPress. Ini dia alasannya. 1. Ramah untuk pemula dan ahli. Kelebihan pertama WordPress adalah kemudahannya sehingga bisa digunakan siapa saja, dari orang yang sudah ahli programming maupun orang awam. Anda tidak perlu menjadi ahli programming dan bisa membuat website profesional menggunakan WordPress. Yang kedua, komunitas besar. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 30% website di dunia dibuat menggunakan WordPress. Angka tersebut juga menjadikan WordPress sebagai pemegang market share terbesar di platform pembuat website di seluruh dunia. Para pengguna WordPress pun membuat forum diskusi untuk berbagai insight dan ilmu terbaru tentang cara membuat website dengan WordPress dan optimasinya. Forum diskusi tersebut diadakan baik secara online maupun offline. Bagi Anda yang masih awam dengan website dan WordPress, tidak perlu khawatir karena Anda bisa belajar dari forum-forum diskusi yang mengajarkan tutorial WordPress. Tersedia banyak tutorial. Tidak ada forum diskusi. Anda juga bisa belajar cara membuat website dan WordPress dan mengoperasikannya dengan tutorial WordPress yang tersebar di internet. Anda bisa belajar dengan membaca artikel tutorial WordPress, video tutorial, atau video tutorial. 4. Plugin melimpah. Selain tutorial WordPress yang melimpah, plugin WordPress juga melimpah. Anda ingin mengoptimasi SEO website Anda, plugin Yoast SEO, ingin menambah profil media sosial dan tombol share media sosial. Anda bisa menggunakan OneSignal dan plugin media sosial WordPress terbaik lainnya. WordPress menyediakan ribuan plugin untuk memudahkan Anda mengelola dan menambah fitur untuk website Anda. Kelebihan ini jarang ditemukan di platform lain. Selain itu, banyak plugin yang menyediakan versi gratis. Anda tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk fitur-fitur terbaik WordPress. 5. Tema beragam. Tidak hanya tutorial WordPress dan plugin yang banyak. Tema WordPress pun jumlahnya tidak kalah melimpah. Banyak pengembang yang merilis tema WordPress baik berbayar maupun gratis. Tema-tema WordPress gratis pun tidak kalah bagus dari tema-tema berbayar. Manfaat WordPress. Di awal kemunculannya, WordPress memang lebih dikenal sebagai platform pembuatan blog saja. Namun dalam perkembangannya, WordPress semakin canggih. Website apa saja yang bisa membuat Anda menggunakan WordPress? Berikut penjelasannya. 1. Blog dan website pribadi. Ya, Anda bisa membuat blog menggunakan WordPress, baik wordpress.com atau wordpress.org. Tentu dengan konsekuensi seperti yang sudah disebutkan di atas. Anda bisa menggunakan wordpress.com terlebih dahulu untuk melakukan percobaan. Apabila Anda sudah cukup familiar dengan cara menggunakannya dan mulai membutuhkan lebih banyak fitur, Anda bisa melakukan migrasi ke wordpress.org. 2. Website perusahaan. Selain blog,
Anda juga bisa membuat website perusahaan menggunakan WordPress. Website berguna untuk membangun kredibilitas perusahaan Anda di dunia maya. Hal ini berlaku baik untuk perusahaan yang transaksinya dilakukan secara online maupun offline. Menurut laporan VeriSign, 84% konsumen lebih percaya kepada bisnis yang memiliki website dibanding bisnis yang memiliki laman media sosial saja. Dengan memiliki website, Anda bisa membuat konsumen lebih percaya kepada perusahaan Anda dibandingkan perusahaan lain di bisnis yang sama. 3. Website toko online. Di poin sebelumnya sudah disebutkan bahwa WordPress.com tidak bisa digunakan untuk membuat toko online. Supaya bisa membuat toko online, Anda harus menggunakan WordPress org. Setelah itu, Anda bisa memasang plugin WooCommerce untuk membuat website toko online. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu XM. XM, pengertiannya sesuai dengan namanya. XM digunakan sebagai server lokal yang mampu menampung berbagai jenis data-data pada website yang sedang dikembangkan. XM mampu bekerja secara offline seperti web hosting pada umumnya, namun tidak dapat sembarangan diakses oleh orang banyak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hosting. Hosting, pengertian hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database. Saat Anda menggunakan jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Jika Anda masih bingung, kami akan menganalogikan website sebagai bangunan rumah, di mana hosting berperan sebagai tanah bangunan, sedangkan domain beserta IP merupakan alamat rumah tersebut. Jadi, fungsi dari domain adalah memberikan identitas kepada suatu website agar tidak terjadi duplikasi dan sifatnya pasti unik. Oleh karena itu, tujuan penggunaan hosting adalah untuk menyimpan informasi dan data milik website. Fungsi hosting. Hosting memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat memanfaatkan terkait dengan pengembangan website untuk kebutuhan personal maupun kompani atau perusahaan. Berikut merupakan beberapa fungsi dari penggunaan hosting, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat halaman website. Yang pertama, tentu saja digunakan untuk menciptakan sebuah situs yang di dalamnya menyimpan banyak informasi dan dokumen terkait pengguna atau bisnis. Sehingga dengan menggunakan paket hosting, maka halaman web Anda akan ditampilkan di search engine agar dapat diakses oleh banyak pengunjung melalui internet. Yang kedua, mengembangkan situs jual beli online. Jika Anda ingin membuat website toko online atau sering disebut e-commerce, Anda harus menggunakan hosting agar setiap informasi yang Anda cantumkan dapat terindeks dan dibaca oleh mesin pencari. Pengembangan website toko online mampu untuk mendatangkan konsumen secara besar dan situs Anda akan lebih dikenal oleh publik. Nomor 3. Membuat email profesional. Fungsi yang ketiga, untuk membuat email profesional atau lebih dikenal dengan email perusahaan atau domain Anda sendiri. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kredibilitas bisnis Anda dan terlihat lebih profesional. Misalnya saja support @nama _domain _anda.com. Sebelumnya membuat email tersebut dipastikan Anda telah memiliki domain dan hosting. Yang keempat, mampu melindungi website dengan SSL. Fungsi yang terakhir adalah untuk melindungi website dari serangan malware, virus, terindikasi serangan DDoS atau terkena spam. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan hosting, Anda dapat memasang SSL atau Secure Socket Layer supaya situs Anda lebih aman dan optimal. Untuk yang materi terakhir, saya akan menjelaskan apa itu domain. Domain merupakan nama yang dipilih sebagai identitas server web atau komputer
agar kita bisa lebih mudah mengingatnya. Tanpa nama ini, kita harus mengetikkan serangkaian angka yang disebut IP address di kolom alamat browser setiap kali akan mengunjungi sebuah website. Nah, fungsi domain hampir sama seperti aplikasi kontak di smartphone yang menampilkan nama untuk setiap nomor telepon. Nah, teman-teman, keempat materi sudah saya sampaikan.